الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahf ayat 46 yang dibacakan dengan merdu oleh Ustadz kita. Langsung kita simak kajian tafsir bersama dengan guru kita. Silakan, Fadhol Kiai. Terima kasih Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat jamaah para pemirsa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang barusan kita dengar merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas sikap dan perilaku kaum kufar Quraisy. Mereka begitu membangga-banggakan harta. Mereka begitu bangga membangga-banggakan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika putranya masih kecil kemudian wafat, mereka katakan bahwa Muhammad itu abtar, menunjukkan bahwa ketika mereka sangat berorientasi pada semata-mata harta, sangat berorientasi pada semata-mata anak. Kemudian Allah menerangkan kepada mereka bahwa harta anak adalah hanya sebuah perhiasan dunia. Namanya perhiasan, tentu tidak ada yang abadi. Perhiasan itu mudah pudar. Bedak itu perhiasan. Gak selamanya nempel di pipi. Betul. Bunga itu perhiasan. Gak selamanya terpajang di halaman. Ya. Harta memang didahulukan daripada banun. Karena manusia cenderung lebih suka harta. Betul tidak? Lebih suka uang. Demi dan untuk uang kadang-kadang menghalalkan segala cara. Padahal hanya sebuah perhiasan. Kemudian kalau sudah hartanya mapan, ekonominya mapan, impian berikutnya adalah anak. Nah, jangan dibalik, beranak dulu baru bekerja. Ini menurut Imam Al-Alusi akan terjadi adyak, kesempitan.
Karena konsepnya mapan dulu ekonominya baru beranak. Jangan beranak dulu baru mapan. Tapi nggak apa-apa. Orang Indonesia itu baik-baik sekali. Ya kalau di Arab buat nikah berat. Harus nyiapkan rumah. Mafrusah lengkap dengan segala isinya. Kalau di kita cukup ngontrak. Ini konsepnya. Harta anak-anak itu hanyalah sebuah perhiasan. Artinya apa? Tidak abadi, tidak permanen, tidak selamanya. Ada sisi-sisi yang membatasi. Ada keterbatasan yang membatasi. Karena itu betapapun kita sudah mencapai kesuksesan dalam segi duniawi, tetap pas giliran sakit perut, tetap sakit perutnya. Betul tidak? Pas giliran sakit kepala, tetap sakit kepalanya. Apalagi sekarang banyak penyakit, namanya penyakit komplikasi. Sudah punya asam urat, tensi tinggi, jadi repot. Udah gitu asam lambung. Semua kita akan mengalami. Itu maknanya apa? Keterbatasan. Allah mau kasih tahu, bukan begitu konsepnya. Nih al-baqiyatus sholihat. Apa itu al-baqiyat? Amal-amal yang abadi, yang baik. Ya. Makanya al-baqiyatus sholihah itu para ahli tafsir menjelaskan bisa artinya kalimah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah al-baqiyah as-sholihah. Ya, Al-Imam Al-Ghazali memberikan refleksi cukup luar biasa terkait dengan al-baqiyah as-sholihah ini. Yaitu subhanallah itu merupakan fase awal. Refleksi dari seorang manusia. Ketika kita sudah mencapai kepada bahwa yang suci, yang tidak bernoda, yang bersih, itu hanya Allah. Sehingga tidak patut bagi kita menyematkan sesuatu yang tidak layak terhadap Allah. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat subhanallah, maka kemudian buat kita, adapun aku tak sesuci yang selama ini mungkin digambarkan. Tak sebersih yang selama ini mungkin dipertontonkan. Kalau soal jilbab gampang, tinggal beli di Tanah Abang, kodian murah. Betul? Kalau soal sorban mudah, tinggal beli kodian murah. Jadi untuk tampil dengan casing, dengan penampilan entah sebagai siapa bisa. Tapi kita tidak bisa membohongi tentang sesungguhnya siapa kita. Maka subhanallah mengingatkan kepada kita yang suci hanya Allah. Jangan sok. Kalau sok suci, suci apa suci? Sok suci. Suci apa suci? Sok. Walhamdulillah. Kemudian kita memuji hanya milik Allah. Kebaikan-kebaikan semuanya, anugerah-anugerah semuanya, pemberian-pemberian semuanya, sumber daya semuanya hanya milik Allah. Adapun kita hanya dititipkan atas semuanya. Naik tingkat. Setelah subhanallah kita ucapkan alhamdulillah. Setelah kita menyadari bahwa semuanya dari Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Yang terakhir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ada di antara kita yang merasa besar dari yang lain?
yang merasa tinggi dari yang lain, yang merasa sukses dari yang lain. Maka jikalau itu terjadi, kita belum memahami konsep yang abadi. Apa itu konsep yang abadi? Yaitu dimensi pahala, dimensi nilai, dimensi sawab yang Allah berikan kepada siapapun yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya al-baqiyatus sholihah juga bisa bermakna sholat 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali nanti ditanya di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, semua amalnya bagus. Kalau sholatnya enggak bagus, semua amalnya enggak bagus. Why? Karena sholat merupakan akumulasi dari seluruh rangkaian aktivitas kehidupan kita. Kalau benar, dia akan merasakan sholatnya khusyuk, sholatnya baik. Inilah yang akan menjadi kunci sebagai pembuka kita masuk surga. Yang terakhir, masih banyak sebenarnya penafsiran. Anna kulla qaul wal fi'al. Semua perkataan, semua perbuatan da'aka ilal istighal bima'rifatillahi wa mahabbatihi wa khidmatihi fahuwa al-baqiyah as-sholihah. Semua perkataan, semua perbuatan yang mendorong untuk kita berjibaku, untuk kita konsentrasi, untuk kita fokus dalam rangka mendapatkan apa? Cinta kepada Allah. Dalam rangka apa? Mengerti kita tentang Allah. Dalam rangka apa? Khidmat kita kepada Allah. Maka dialah yang disebut dengan al-baqiyah as-sholihah. Mudah-mudahan kita bisa menggabungkan tadi sumber daya apa? Hartanya bermanfaat kalau untuk Allah. Anaknya bermanfaat kalau untuk Allah. Jadi kesimpulannya semua bertemu pada sisi apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, kalau semata-mata untuk mencari ridha Allah, maka itulah yang bisa diharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kajian tafsir surah Al-Kahfi ayat 46 oleh Kiai Wawan Arwani. Jadi anak, istri, ya, harta itu semua hanyalah perhiasan, ya. Suami perhiasan. Yang paling penting di balik itu semua adalah amal soleh yang dikerjakan. Walaupun sedikit tapi terus menerus, ya. Insya Allah itu jadi keberkahan bagi kita semua. Pengen wafatnya husnul khotimah? Pengen wafatnya husnul khotimah? Pengen. Saya ada pantun nih Bu. Saya bilang bantu ya Bu ya. Ya. Ada cinta di dalam rumah. Semangat. Saya bilang cakep ya. Ada cinta di dalam rumah. Semoga kita semua wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Makasih banyak Kiai. Salam.